Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haris Nugroho. Saya seorang guru mata pelajaran informatika di SMP Birrul Walidain Muhammadiyah Sragen. Saat ini saya juga tercatat sebagai seorang mahasiswa di PPG dalam jabatan tahun 2022 di LPTK Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Pada hari ini, Selasa tanggal 13 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk ujian kinerja di SMP Birrul Walidain Muhammadiyah Sragen di kelas 7B dengan materi berpikir komputasional spesifik ke dekomposisi dan abstraksi. Untuk itu, silakan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo, berdoa dulu. Pimpin salah satu ya. Opening. Siapa? Yuk. Habibah. Nih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. All of you, pray. Begin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Aku rela Allah Tuhanku, Islam agamaku, Muhammad Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku kefahaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya absen dulu ya. Satu-satu. Anissa Isna hadir. Atafunisa mana? Yang gak kenceng. Oke. Aska Azizah Putri. Oke. Berlian mana? Oh, sini. Kalista. Oh, cool sekali ya kamu hari ini ya. Oh. Davine. Oke. Fadila. Faiha, Fani, Mutia Farhana. Nama kamu ada Mutianya. Saya kenalnya cuma Farhan. Boleh manggil Farhan? Enggak. Farhan. Mutia. Oh, beda ya? Mutia sama Mutia. Siapa? Oh, Mutia. Pakai ain ya. Nafisa, Natania, mana? Wah, kamu namanya Natania. Oh, bener. Nikesha. Oh, yang tadi masuk tapi sakit ya? Nah.
Di mana sekarang? Di kelas. Udah dikasih soto belum? Ya kalau sakitnya kasih soto, kasih teh hangat. Gitu. Sudah rapi semua? ID card udah dipakai? Biasa wae, nggak usah gini. Sambil gini-gini. Loh malah ngapain gini? Tampaknya batuk ngono. Oke, rapi semua. Kaos kaki pakai bolong. Ya nggak usah dibilangin bolong. Masa kaos kaki tak bolong. Nah, berarti sebelum masuk ke pembelajaran, nah, saya mau cerita dulu. Coba, saya pengen tanya. Kalian besok mau pengen jadi apa? Orang kaya. Masa jadi orang kaya? Tutup poin sekali ya. Apa? Selain itu, dokter, polwan, polisi ada? Siapa yang polwan? Weh, kamu? Aska ya? Semangat. Iya. Siapa lagi satunya? Siapa? Talita. Polwan ya? Wih. Ada yang lain. Ada yang jadi polwan, ada yang jadi orang kaya. Apa lagi? Dosen, pilot. Wih, pramugari siapa? Kamu? Wih. Terus? Udah? Arsitek. Siapa yang arsitek? Pengen jadi pesawat. Siapa? Kanista pengen jadi pesawat. Ya. Maksudnya apa? Terus usaha kalian pengen menjadi apa yang kalian cita-citakan, usahanya apa? Belajar. Sudah? Berdoa. Terus? Bekerja keras. Nah, maksudnya apa? Kalian itu jadi orang, misal tujuannya satu ke sana, pengen jadi polwan. Berarti kan ada step by step jalannya, prosesnya yang harus kalian lalui. Tadi ada yang jadi dokter. Saya contoh ini, tadi yang baru masuk tadi, yang ambil sertifikat, sama. Itu anak, kalau saya manggilnya si Gembul, si Dara. Itu sama, pengen jadi dokter. Motivasinya apa? Cita-citanya dokter, genah. Nah, usahanya gimana? Oh, nanti SMA-nya mau di sini, kuliahnya nanti mau di sini. Sepanjang perjalanan harus ngapain, sudah ada set plan-nya. Makanya kalian kalau hanya seperti siswa yang lain, sekolah yang lain, berangkat, sarapan, misal sarapan dulu, berangkat ke sekolahan, pulang, sekolahan jajan, pulang. Wis ngono tok kan ya enggak seru, kayak variasi nih. Makanya kalian sepanjang kalian masih SMP ini, masih panjang perjalanannya. Jadi kalian harus, tujuannya itu harus jelas, kemana usahanya juga harus jelas, motivasinya harus jelas, karena cita-citanya juga sudah jelas. Gitu? Gitu? Mudeng apa mubeng? Oh, seser. Oke. Masih ingat pembelajaran yang sebelumnya? Masih. Apa? Apa? Perangkat keras komputer. Perangkat keras komputer itu apa aja? Apa aja? Masih ingat? Apa? Joystick. Terus? Keyboard. Flash disk. Keyboard. Terus? Apa? Itu apa itu? VGA ya, VGA. Masih ingat ya? Itu pembelajaran sebelumnya adalah mengenai perangkat keras. Oke,
saya minta bantuannya salah satu untuk membacakan tujuan pembelajaran di hari ini. Siapa yang berkenan? Tujuan pembelajaran 1. Peserta didik diharapkan dapat menjelaskan pengertian berpikir komputasional dengan benar. 2. Peserta didik mampu menerapkan berpikir komputasional untuk menghasilkan beberapa solusi. 3. Peserta didik dapat menjelaskan dekomposisi dan abstraksi. Peserta didik dapat menjelaskan dekomposisi dan abstraksi. 4. Secara berkelompok, peserta didik menganalisis permasalahan yang terjadi pada kehidupan sehari-hari yang dapat diselesaikan dengan cara dekomposisi dengan tepat. 5. Secara berkelompok, peserta didik merancang solusi berupa sebuah proses berdasarkan masalah yang terjadi. Saya akan ngasih pretest dulu. Silakan kunjungin alamat CBT ataupun tes di sini. CAT smpbirulsragen.sh.id. Yuk silakan login. Seperti biasanya menggunakan NIS sama NISN. Yuk. Setelah pretest, saya akan sampaikan peta konsepnya. Berpikir komputasionalnya ada di sini. Nah, di breakdown ada 4. 1. Berpikir komputasional, algoritma, dan pengembangannya. Yang ketiga, optimasi, penjadwalan, kodifikasi. Yang terakhir, representasi data. Nah, saya minta salah satu siswa membacakan profil pelajar Pancasila tadi. Pertama, profil pelajar Pancasila, kegiatan mulai mengenal berpikir komputasional. Profil Pancasilanya kreatif, praktek inti, mengenali dan mengidentifikasi persoalan yang memecahkan dapat didukung dengan komputer dengan menerapkan dekomposisi. Kedua, mencari masalah yang terjadi di kehidupan sehari-hari yang bisa diselesaikan dengan cara dekomposisi. Bernalar kritis. Terus, praktek intinya? Berkolaborasi untuk melaksanakan tugas mencari masalah yang terjadi di kehidupan sehari-hari yang bisa diselesaikan dengan cara dekomposisi. Yang pertama, sikap. Di sepanjang perjalanan nanti akan saya nilai. Yang kedua, keterampilan. Keterampilan ini maksudnya gimana? Kalian cakap enggak? Menyelesaikan masalah atau instruksinya dengan komputer kan semuanya pakai komputer. Nah, kalian terampil apa enggak dalam penggunaan laptop atau komputer? Nah, nanti juga akan kita nilai sepanjang perjalanan kita pembelajaran. Yang ketiga adalah pengetahuan yang tadi yang kayak pretest tadi. Pengetahuannya sampai mana tentang berpikir komputasional. Oke, sedangkan manfaat pada kehidupan sehari-hari. Nah, manfaatnya apa? Ya, sangat bermanfaat dalam pembuatan nasi goreng, bahkan mencuci pun juga gitu kan. Coba kalau kalian mencuci pakai air, terus sunlight mencuci, ya kalau mencuci piring, ya sunlight, terus apa lagi? Daya, loh ada daya. Materi berpikir komputasional. Silahkan kalian buka OneNote, terus buka di ini e-booknya. Silahkan dibuka e-booknya. Sudah? Saya terangin sekilas dulu. Jadi apa itu berpikir komputasional? Berpikir komputasional itu adalah merupakan cara berpikir untuk melihat suatu masalah. Kira-kira sing ra duwe masalah sapa ya nang dunya iki? Punya masalah semua? Ya, tapi kan masing-masing ya. Nah, untuk melihat suatu masalah dan menemukan solusinya. Nek de masalah piye carane golek solusi, ora malah saling menyalahkan, menyakiti. Boleh. Secara sistematis, bukan aku nek luwe iki solusine piye? Kalau saya lapar solusinya apa?
Makan. Apa ya wis makan doang gitu? Kan enggak, tapi kan ada solusi secara sistematis sehingga dapat dipahami oleh manusia. Jadi terang sistematis. Kalau makan itu kayak apa ya? Makan apa dulu? Caranya makan bagaimana? Kalau kalian kan sudah terbiasa, coba kalau adik kalian yang kecil. Undang, kira-kira mudeng ora? Enggak mudah. Pondasi berpikir komputasional. Yang pertama itu dekomposisi, yang kedua pengenalan pola, yang ketiga abstraksi, yang keempat algoritma. Dekomposisi kemampuan memecahkan data, proses atau masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil yang terstruktur atau menjadi tugas-tugas yang mudah dikelola. Misalnya memilah drive atau direktori dalam sebuah komputer berdasarkan komponen menyusunnya, file dan direktori. Jadi punya masalah ya. Misal tadi nih saya contohkan nasi goreng. Nasi goreng kan itu saya pengen nasi goreng. Nasi goreng kan kalau sudah di piring itu kan kita nggak tahu nih itu terbuat dari apa aja. Nah, kita turunin sesuai dengan ini menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Bagiannya apa aja? Kalau nasi goreng itu misal aja ada bumbunya, ada sayurannya, kira-kira ada nggak? Ada. Terus ada bahan utamanya nggak? Ada. Jadi dibagi nih nasi goreng. Yang pertama dia bumbunya apa? Dulu sebutin. Terus yang kedua itu adalah sayurannya. Ada apa aja di situ? Sebutin. Yang ketiga baru bahan utama. Oke, di sini juga ada videonya. Oke, jadi seperti itu. Untuk materi singkat masalah dekomposisi dan abstraksi. Dari sini mungkin ada pertanyaan dulu. Saya buka pertanyaan dulu kalau ada yang nggak jelas. Nggak ada? Nggak ada. Nanti kalau sudah tahu saya kasih project atau masalahnya baru bertanya. Boleh nanti. Sekarang pembagian kelompok. Pembagian kelompoknya seperti yang biasanya. Kayak kemarin berdasarkan tes pemetaan yang saya ambil dari sekolahan. Yang pertama kali kalian masuk di sini kan ada tes pemetaan dulu di situ. Nah, saya ngambilnya dari situ untuk pembagian kelompok. Oke, silakan berkelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Yuk, mejanya boleh digeser, tapi nanti dikembalikan lagi. Oke, pembagian kelompok sudah. Sekarang silakan kalian lihat LKPD di OneNote online-nya. Di situ sudah ada. Saya tampilkan LKPD-nya. Apa saja yang harus kalian kerjakan. Silakan kalian cari pengertian daripada berpikir komputasional. Yang kedua, silakan tulis permasalahan yang terjadi di kehidupan sehari-hari yang bisa diselesaikan dengan cara dekomposisi. Ingat ya. Jadi kalian diminta untuk mencari masalah di kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan dekomposisi serta bisa dijadikan dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 yang biasanya kalian kerjakan juga di kurikulum Merdeka. Yang ketiga, silakan membuat langkah-langkah atau proses abstraksi penyelesaian masalah pada sebuah PowerPoint tentang permasalahan yang ditemui. Kalau ada kesulitan nanti saya samperin ke sana.
presentasi Yang kenceng, nggak dengeran. tentang computational thinking. Yuk, lanjut. Eh, Jadi pertama, computational thinking itu cara berpikir untuk melihat suatu masalah dan menemukan solusinya secara sistematis hingga dapat dipahami manusia dan komputer atau keduanya. oh itu. Kalian bikin apa? Bayam. Keripik bayam. Yo. Bahan-bahannya ada bayam, tepung kanji, tepung beras, telur, dan minyak goreng. Bumbunya ada 1,5 sendok teh garam, 5 gram ketumbar, 15 gram bawang putih, dan 15 gram kemiri. Buatnya. Cara pembuatannya adalah step 1, campurkan tepung kanji dan tepung beras dan aduk sampai rata. Ya. Step kedua, tuang air, telur, dan bumbu yang dihaluskan dan aduk hingga rata. Step 3, masukkan campuran telur ke dalam campuran tepung, aduk adonan hingga licin. Celupkan tiap lembar daun bayam ke dalam adonan dan celupkan ke minyak panas. Step kelima, goreng hingga kering. Step keenam, tiriskan dan simpan di tempat yang kering. Ada yang mau ditanyakan buat Yo, siapa nih? Tadi apa? Keripik bayam ya? bayam? Yo, siapa yang mau bertanya? Yuk. Kau Ista? Bayamnya kalau mau digoreng harus dicuci sampai bersih. Kalau enggak nanti ada apa itu ulatnya, nanti malah digoreng nanti ulat crispy. Iya, udah ceritanya udah digoreng bayamnya. Iya, udah digoreng. Enak enggak? Udah dicuci. Udah digoreng. Enak enggak? Cobalah sendiri kau itu. Kasih Royko enak juga kok. Di sini mau mempresentasikan Ya. telur gulung. Apa? Bikin apa? Bikin telur gulung, Tat. Mau bikin telur gulung. Yo, nah. Bumbu-bumbunya setengah sendok teh garam, 1,5 sendok teh merica, saus pedas atau manis. Ya. Bahan utamanya adalah 2 butir telur, 50 ml air putih, minyak goreng, dan tusuk sate. Mungkin ada yang bertanya tentang telur gulung ya tadi ya? Bila ada salah kata, weh. Yo, siapa nih yang bertanya? Oh ya, Pipa. Kalau telurnya pas digulung hancur gimana? Apinya jangan terlalu panas dan jangan terlalu dingin. Jangan terlalu panas, jadi kayak sedengan gitu loh. Ya, apinya sedengan. Doro. Lumayan banyak. Pokoknya banyak. Minyaknya sedikit atau banyak? Banyak. Cara pembuatan keripik tempe. Oh ya, dia bikin keripik tempe. Yo. Cara membuat. Pertama, iris tempe tipis melebar. Potong-potong, pindahkan ke atas sampah, tata dan jangan ditutup. Angin-anginkan agar tempe agak kering. Masukkan ke dalam minyak goreng cukup di atas api sedang. Goreng hingga matang dan kering. Kalau sudah dingin, cepat ke dalam api tertutup. Menggorengnya berapa menit? Berapa menit menggoreng keripik tempe? Ya, hingga menjadi crispy. Kira-kira berapa menit? Ya, 5. 3 sampai 5 menit. 3 sampai 5 menit. Lembek engko. Gosong enggak engko? Kan sedang Oh, baiklah. Apanya yang sedang? apinya. Apinya. Loh, Angin-anginkannya itu di mana? Maksudnya itu kan di wadah. Habis itu ditaruh lapangan. ditaruh di Lapangan. Tampah. Tampan. nggak tahu. Baiklah. Dari kelompok 4 ini mempresentasikan cara membuat keripik pisang. Bahan utama pisang yang masuk minyak goreng, air, bumbu, gula pasir, dan garam. Yo, ada yang mau bertanya Kak? Nih. Pakainya pisang apa? Masa pisang yang kuning itu?
Pisang belum matang. Iya. Pisang apa? Jenisnya pisang apa? Pisang apa? Pisang Ambon. Iya. Pakai pisang Ambon. Kira-kira rasanya apa aja? rasanya apa aja? Rasa balado kah? Rasa balado rasanya. Cepet. Apa itu berpikir komputasional? Berpikir komputasional atau komputasional? Merupakan cara berpikir untuk melihat suatu masalah dan menemukan solusi secara sistematis hingga dapat dipahami oleh manusia. Komputer atau duanya terdapat empat fondasi berpikir komputasional. Satu, dekomposisi, pengolahan mengolah, abstraksi, penyusunan algoritma. Oh, bikin nasi goreng. Satu, sendok teh nasi. Bumbunya dibakar. Yo. Bumbu satu sendok teh nasi garam. Ah. Cabai merah besar, 3 cabai merah putih, 2 suwir bawang putih, 6 bubuk bawang merah. Kira-kira penggorengnya berapa menit? Lah iki lho gene keterangane tak kok. Cepet. Menurut analisis Ya bener aja lah. analisis itu tuh sekitar 15 menit ya. Baiklah. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan Kelompok 6 ya? tentang computational thinking dan cara membuat apa itu computational thinking merupakan satu pikir untuk melihat suatu masalah dan menemukan solusinya secara sistematis hingga dapat dipahami manusia dan komputer atau keduanya. Kelihatan nggak? Fondasi berpikir komputasional. Yang pertama ada dekomposisi, yang kedua pengenalan pola, yang ketiga ada abstraksi, yang keempat ada algoritma. Sampai matang dan hasil. Angka pilih dan dijawab sampai sini. Masukkan kritik ke dalam progres dan siap untuk diskusi. Ya. Sudah? Ada pertanyaan? Wih. Ya Allah. Airnya berapa mili? Kayaknya 56. 50 mili. Baiklah. Berapa menit menggorengnya? Golden brown. Ya, Aska, ya. Rasanya apa aja? Varian rasanya. Asin, manis, balado. Sekarang kembali ke tempat duduknya masing-masing dan tidak kelompok. Yuk. Ini adalah tadi kan ada pretest. Ini kita akan post test. Oke, post testnya adalah seperti langkah yang tadi di alamat sama. Silakan, sudah ada jadwal di situ. Silakan dikerjakan. Sudah selesai.
Apa saja yang kalian pelajarin hari ini? Belajar apa tadi? Berpikir komputasional. Tentang apa aja berpikir komputasionalnya? Dekomposisi, terus abstraksi, algoritma, terus pola. Pengenalan pola ya. Oke, kesimpulannya adalah pembelajaran hari ini kesimpulannya adalah berpikir komputasional itu tidak melulu tentang komputer. Jadi itu hanya sebuah prosesnya kan juga ada di situ. Gimana caranya menyelesaikan sebuah masalah itu dengan entah itu dengan dekomposisi, abstraksi, algoritma atau dengan pola. Jadi berpikir komputasional itu nggak harus tentang technically komputer, tidak. Jadi di keseharian kalian pun juga ada, entah itu cara memakai sepatu atau sendal, makan, tadi masak nasi goreng, ada yang keripik, tempe, bayam, dan sebagainya. Seperti itu untuk kesimpulannya. Mungkin? Ya. Ada pertanyaan mungkin? Nggak ada? Nggak ada? Oke. Sekarang untuk refleksi. Saya mau tanya ini. Nanti dijawab. Nah, jujur aja enggak apa-apa. Adalah yang pertama. Apakah pembelajaran sudah menyenangkan? Yang kencang, apakah sudah menyenangkan? Sudah. Nah, yang kedua, apakah proses pembelajaran ini interaktif? Ya, kenapa? Siapa yang mau jawab? Kenapa? Kamu. Yang kencang. Yang kencang. Interaktif tahu ya? Agak dekat. Apa? Apa? Karena saya jelasin. Terus? Apa lagi? Terus apa lagi? Udah interaktif? Kayak gitu? Sudah. Yang ketiga, materinya sudah tersampaikan? Sudah? Nah, apakah guru mampu berkomunikasi dengan baik? Ya. Contohnya apa? Apa? Bantu. Bantu apa? Coba. Membantu dalam kesulitan. Kalau ada kesulitan dibantu. Contohnya kesulitannya apa? Tadi. Login. Nggak bisa ya? Trouble. Waktu proses pembelajarannya? Ngupload? Ada susah? Ada yang susah? Caranya ngupload? Lumayan. Tapi bisa? Bisa? Oh iya, udah? Oke. Apakah penggunaan teknologi dalam pembelajaran dapat menyelesaikan masalah? Bisa? Di saat tadi, selama proses pembelajaran, kita pakai teknologi apa aja? Aplikasi apa aja yang kalian gunakan? OneNote, PowerPoint, terus? Ya, e-book, flipbook. Ya, sama apa lagi? PowerPoint, terus kalian mengerjakan pakai? CBT, Computer Based Test. Oke. Sudah. Oke, materi selanjutnya adalah algoritma dan pemrograman. Oke, tugas tindak lanjutnya kalian saya minta setelah ini selesai pulang nanti di rumah mencari contoh masalah dengan solusi dekomposisi di lingkungan sekolah. Tadi kan di lingkungan luar, kalian bikin makanan tadi ya. Ada yang keripik, nasi goreng dan kawan-kawannya tadi. Kalian coba cari masalahnya kalau di sekolah itu kayak apa aja. Itu paham? Paham. Oke. Next. Terima kasih atas kesempatan dan semuanya. Semoga kalian selalu sehat ya. Yang tadi teman kalian yang sakit didoakan biar cepat sembuh. Oke, sebelum saya tutup mungkin doa terlebih. Silakan.
Closing. Siapa? Siapa? Sudah? Kamu lagi? Yo, Ica. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah yang baik itu baik dan kami lakukan, dan tunjukkanlah yang jelek itu jelek dan kami akan. Ya Rabbal Oke, terima kasih. Selesai sudah rangkaian pembelajaran hari ini. Lapar? Ya, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.